Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Inteligensi, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dewi Purnamasari MPD dan anggota kelompok kami Iis Priani 20571003, saya sendiri Rani Anggraini dengan NIM 20571011 dan Tia Febriani 20571018. Untuk lebih jelasnya lagi, mari simak video presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Febriani akan menjelaskan mengenai inteligensi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu inteligensi. Kata inteligensi berasal dari bahasa Latin yaitu intelligere yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Adapun menurut para ahli, menurut K. Buhler, inteligensi adalah perbuatan yang disertai dengan pemahaman. Menurut David Wixell, mengatakan bahwa inteligensi adalah kapasitas untuk mengerti lingkungan dan kemampuan akal budi untuk mengatasi tantangan-tantangannya, kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Faktor yang mempengaruhi inteligensi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, pengaruh faktor pembawaan. Pengaruh ini dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Yang kedua, pengaruh faktor lingkungan. Ada rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif, emosional dari lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting. Yang ketiga, stabilitas inteligensi dan IQ. Inteligensi bukanlah IQ. Inteligensi merupakan suatu konsep umum tentang kemampuan individu, sedangkan IQ hanyalah hasil dari suatu tes inteligensi tertentu. Stabilitas inteligensi merujuk pada konsep umum tentang kemampuan individu. Yang ketiga, pertumbuhan inteligensi. Perkembangan pada anak usia dini mencakup berbagai aspek secara umum. Aspek perkembangan anak usia dini mencakup perkembangan fisik, sosial, emosi, bahasa, kognitif, dan inteligensi. Perkembangan yang menjadi pembahasan di sini yaitu bagaimana perkembangan fisik, inteligensi, emosi, bahasa pada anak usia dini. Perkembangan fisik biasanya terlihat sesuai pada umur anak, seperti pertumbuhan gigi, perkembangan tinggi, dan berat badan pada anak. Yang keempat, yaitu distribusi aktivitas mental. Langkah untuk mengupayakan kesehatan jiwa di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin besar. Hal tersebut disebabkan adanya kecenderungan meningkatnya masalah kesehatan jiwa di dalam era globalisasi ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya kebijakan pembangunan kesehatan yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Pengukuran inteligensi. Menurut Carl Burke, metode pengukuran inteligensi dapat dibagi ke dalam 2 kelompok besar. Di antaranya yaitu yang pertama, menggunakan metode korelasional dan yang kedua menggunakan metode skala umur. Metode korelasional dipelopori oleh Francis Galton, sedangkan metode skala umur dipelopori oleh Alfred Binet. Galton mengukur inteligensi dengan mengukur kecepatan mental dan ketajaman panca indera melalui respon terhadap stimulus dari lingkungan, sedangkan Alfred Binet mengajukan 2 asumsi terhadap inteligensi. Yang pertama, kemampuan mental berkembang semakin bertambahnya umur. Yang kedua, kecepatan manusia memperoleh kompetensi mental mempunyai karakteristik tersendiri dan bersifat konstan dengan berlalunya waktu. Beberapa sekolah mensyaratkan siswa untuk mempunyai IQ di atas rata-rata. Selain itu, pengukur IQ berguna untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah-masalah pendidikan kontemporer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan, banyak kekurangan,
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan dan kami jelaskan dapat bermanfaat dan dapat dipahami bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.